Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video saya kali ini. Di video yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai perkenalan tentang software Blender. Dan buat teman-teman yang ingin download software Blendernya, silakan teman-teman tonton video yang sebelumnya. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas perintah-perintah dasar pada software Blender. Di sini silakan teman-teman buka software Blendernya. Kita akan buka software Blendernya terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan awal dari software Blender. Di sini saya memakai versi 2.73. Yang terbarunya bukan yang ini teman-teman, 2.9 sekian. Jadi saya paham memakai yang versi menengah. Jika teman-teman itu memakai versi yang terbaru itu tidak masalah. Akan tetapi semuanya itu tools-toolsnya juga sama teman-teman. Dan langkah selanjutnya ketika teman-teman baru menginstal software Blender ini, untuk pengaturan awalnya silakan teman-teman pilih ke menu file ini. Dan di sini kita akan pilih user preference. Selanjutnya kita pilih di menu input. Dan ini kita pilih di yang left teman-teman. Dan selanjutnya kita centang emulated 64. Jadi di sini akan kita melakukan perintahnya melalui keyboard secara perintah cepatnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan save user setting. Setelah siap, kita close saja ini teman-teman. Untuk agar teman-teman lebih paham, awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang tombol untuk sudut pandang dari objek ini teman-teman. Di sini ada dua sudut pandang, yaitu first dan ortho. Di sini ketika kita klik tampak satu itu dengan menekan tombol 1. Nah, ini teman-teman. Jika kita ingin merubah sudut pandangnya ke mode ortho, kita tekan 5, angka 5. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Dan selanjutnya itu ini angka 5 ini untuk merubah sudut pandang dari tampilan untuk membuat modeling objeknya. Untuk tampilan dari tampak depan yaitu 1 dengan menekan angka 1. Tampilan dari sudut dari samping yaitu 3, angka 3. Tampilan dari atas yaitu 7. Nah, untuk melihat dari sisi kamera, silakan teman-teman tekan tombol 0 pada keyboard. Nah, ini teman-teman. Untuk melihat hasil render kita, hasil yang sudah kita buat itu, kita cukup menekan tombol F12. Nah, ini teman-teman. Di sini pada tampilan awal itu ada 3 objek. Yang pertama itu objek kamera, yang kedua yaitu objek kubus atau cube, yang ketiga objek sun atau matahari untuk pencahayaan. Objek kamera ini merupakan objek untuk merender dari animasi yang kita buat. Ini teman-teman, ini. Jadi ini yang akan tampil pada proses outputnya, sedangkan yang ini yang digunakan untuk sebagai pencahayaan. Dan di sini teman-teman, pada software Blender ini jika kita klik salah satu objek, contohnya objek kubus ini ada yang namanya garis panah ke atas, ke samping, dan ke belakang atau bawah, tergantung teman-teman posisinya gimana. Itu yang garis yang ke atas ini atau warna biru ini merupakan sumbu Z. Ini sumbu Y, garis yang berwarna hijau. Yang merah ini sumbu X. Gunanya untuk menggeser objek itu sendiri. Silakan teman-teman klik saja panah kemana ya teman-teman klik, panah sumbu X, Y atau Z. Dan di sini teman-teman sudah ada yang namanya pada bagian atas ini itu Blender Render. Ada Blender Game, itu pembuatan game.
cycle render. Cycle render itu untuk hasil animasi yang cukup bagus teman-teman. Contohnya itu seperti transformer, bisa teman-teman buat di cycle render atau teman-teman render di cycle render. Oke, sekarang kita fokus saja untuk perintah dasar terlebih dahulu. Perintah dasar software Blender. Yang pertama teman-teman yaitu kita menekan tombol tab. Fungsinya di sini untuk mengubah antara edit mode dan object mode. Jika teman-teman tekan tombol tab, ini akan berubah teman-teman. Ini objeknya. Objek ini akan berubah dalam bentuk edit mode menjadi object mode. Begitu sebaliknya. Atau teman-teman dengan cara mouse, bisa teman-teman klik saja yang ini, edit mode, object mode. Dengan menekan tombol tab itu perintah singkat. Jadi di sini kita bisa memulai proses modeling objek kita. Kita akan bentuk yang kubus ini sesuka hati sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Oke, di sini kita kembali lagi. Itu kita menekan tombol A. Di sini guna tombol A tersebut adalah untuk menyeleksi semua objek ataupun vertex. Objek dalam arti kata yang semua ini teman-teman. Tekan tombol A, otomatis ini semuanya terseleksi. Jika kita masuk ke edit mode, kita tombol A. Ini ada istilah yang namanya face, ini teman-teman. Dan ada istilah namanya vertex. Vertex ini titik. Dan ada yang namanya edge. Edge ini garisnya teman-teman. Teman-teman praktekkan dengan komputer atau laptop teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Sekarang yaitu perintah dengan menekan tombol B. Jika teman-teman menekan B, itu posisinya contohnya di sini ataupun di sini. Ini teman-teman menekan tombol B. Ini akan menyeleksi banyak objek yang digunakan atau kita mendrag objek tersebut. Jika teman-teman ingin mendrag atau menyeleksi objek yang sebaliknya, itu teman-teman silakan teman-teman kan Z. Kita ke face. Nah, di sini kita tekan B. Oke teman-teman, semua objek terseleksi. Kita kembali lagi kita tekan Z. Selanjutnya yaitu dengan menekan tombol M. Di sini berguna untuk memindahkan objek ke layer lain. Contohnya kita akan buat sebuah objek dengan menekan Shift A. Kita pilih cube. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kita akan tekan tombol M. Di sini kita akan pindahkan move to layer, kita pindahkan ke scene selanjutnya atau ke objek layer lainnya di sini teman. Nah, ini teman-teman. Jika teman-teman ingin mengaktifkan kedua layer ini atau kedua scene ini, silakan teman-teman klik silakan teman-teman tahan shift dan klik kiri, klik. Oke, selanjutnya yaitu G. Tombol G pada keyboard itu berfungsi untuk memindahkan objek atau vertex ataupun edge. Di sini kita contohkan G. Kita tekan G. Nah, ini teman-teman. Ini bisa kita pindahkan ke sini, ke sini, ke sini ataupun ke sini. Jika ini kita posisi yang di sini, posisi edit mode, kita tekan G, ini akan berpindah teman-teman. Nah, ini. Oke, selanjutnya yaitu G, X, Y, dan Z. Di sini teman-teman akan memindahkan yang namanya objek ini. Kita akan tampak depan terlebih dahulu. Nih, kita akan pilih G, X.
Nah, di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman menekan X, GX, ini akan berpindah sesuai dengan sumbunya teman-teman, sumbu X. Jika teman-teman menekan G saja itu secara acak teman-teman, tanpa menurut sumbu yang telah ditentukan. GY, oh, ini tampak 3 G Y. Nah, ini teman-teman, ini berdasarkan sumbu. Kita akan tekan G Z. Nah, ini teman-teman, berdasarkan sumbu Z. Oke, selanjutnya yaitu rotasi. Untuk rotasi itu kita menekan tombol R pada keyboard. Ini rotasi teman-teman, rotasi. Jika kita menekan rotasi R, X, Y atau Z, R, X, kita tekan X. Nah, ini akan berotasi berdasarkan sumbu R, Y. Nah, bisa teman-teman lihat, R, Z akan berotasi berdasarkan sumbu. Jika itu kita tekan R saja, ini berotasi itu sesuka hati berdasarkan sumbu origin. Oke, selanjutnya yaitu perintah dengan menekan tombol S pada keyboard. S ya, tombol S di sini untuk mengatur skala atau ukuran pada sebuah objek. Di sini bisa teman-teman tekan S, itu objeknya ya akan bisa diperkecil dan diperbesar. Jika itu kita menekan tombol SX, itu objeknya akan diperkecil secara menurut sumbu. SZ. Nah, ini teman-teman, SY, ini tampak samping SY. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu perintah untuk menghapus. Jika teman-teman tidak ingin memakai lagi salah satu objek, ingin menghapus objek yang ada pada tampilan Blender teman-teman, contohnya yang ini teman-teman. Teman-teman silakan, jika ingin menghapus, silakan teman-teman tekan tombol X pada keyboard dan kita pilih delete. Nah, objeknya akan terhapus. Oke, selanjutnya kita akan Ctrl J. Di sini Ctrl J. Kita akan membuat objek terlebih dahulu, mesh S. Untuk perintah Ctrl plus J pada keyboard itu berfungsi untuk menggabungkan objek. Nah, di sini teman-teman kita akan pilih kedua objek, yang objek kubus ini dengan objek yang ini. Kita tekan Ctrl J. Secara otomatis objek tersebut sudah tergabung. Jika kita rubah dalam posisi edit mode ke edit mode, ini teman-teman sudah tergabung. Selanjutnya yaitu Shift A, berfungsi untuk menambahkan objek. Nah, ini setelah kita bahas tadi, Shift A untuk menambahkan objek. Silakan teman-teman pilih saja objeknya, itu ada mesh, kurva, surface, metable, ataupun teks, amateur. Nah, ini teman-teman kita contohkan terlebih dahulu, yaitu plane. Ini lantai, kita S, kita scale. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa untuk materi lanjutannya pada video selanjutnya.